Halo, Assalamualaikum. Masih pada sehat semua ya, dan masih pada semangat ya untuk mungkin ada yang bekerja lagi, ada yang terus berproduksi dari rumah. Oke, saya siang ini pengen ajak Anda sekalian, teman-teman, untuk bicara tentang kepercayaan. Kepercayaan itu memang hanya sebuah kata, tapi ternyata maknanya bisa dalam dan luas ya. Pernah suatu saat, ini ada cerita true story, ada seorang pria yang ingin sekali menjadi orang kepercayaan seseorang gitu ya. Ingin sekali bekerja menjadi tangan kanan atau orang kepercayaan gitu ya. Ingin bekerja begitu. Lalu dalam benak saya hanya begini, ketika kita menginginkan jabatan menjadi orang kepercayaan, berarti kita harus sudah punya track record atau rekam jejak yang memang kita layak untuk menjadi orang kepercayaan. Itu menurut saya, orang yang hanya ingin menjadi orang kepercayaan tapi tidak pernah meninggalkan rekam jejak yang memang pantas untuk jabatan itu, maka menurut saya orang itu ngimpi gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari contoh-contoh yang ada di mana-mana ya, di kantor maupun di mana. Kepercayaan itu harus didasari oleh sesuatu. Misal di sebuah kantor, di antara banyak sekretaris ya, itu ketika seseorang diangkat menjadi pimpinan, maka beliau akan memilih sekretaris ya. Yang beliau pilih tentunya akan beliau lihat dulu rekam jejaknya seperti apa, atau bagaimana beliau berpengalaman dengan para sekretaris itu, atau para wakil itu, atau siapapun yang akan beliau pilih untuk mendampingi beliau ya, entah sebagai apapun, asisten, sekretaris, atau apapun. Pasti akan dilihat ya rekam jejaknya. Apakah dari segi kualitas, dari segi kapasitas, dari segi skill, dari segi komunikasi, atau dari segi ketelitian, dari segi kinerja, dari segi kegigihan, bisa dipercaya gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang dipercaya dalam jabatan tertentu, tentunya kita harus memang punya rekam jejak yang layak untuk dipilih, seperti itu. Tidak ada orang-orang yang dipilih ya, tanpa rekam jejak atau rekam jejaknya buruk, itu nggak ada ya. Hanya orang-orang yang mungkin agak aneh aja kalau mau memilih orang kepercayaan tapi rekam jejaknya nol, tidak ada prestasi apapun, tidak ada positif track record apapun, nggak mungkin. Sama halnya lah kalau kita di rumah misalnya mau mengambil seseorang gitu ya, mengambil katakanlah seorang driver itu dari kita tanya dari siapa. Kalau dari teman kita akan tanya bagaimana waktu dia kerja di tempat yang lama gitu. Jadi otomatis ketika dia tidak punya inisiatif, dia misalnya nggak mau kalau mobil mogok dia ngurusin, dia nggak mau apa-apa, dia nggak mau, ya otomatis kita juga ragu untuk mengambilnya. Jadi sekali lagi menyangkut kepercayaan untuk menempati suatu posisi, entah itu posisi sosial maupun posisi profesional, tentu meminta atau menuntut adanya rekam jejak. Kalau lagi di dunia perjodoh-jodohan aja kan, kalau zaman dulu orang Jawa kan masih mikirin bibit, bebet, bobot. Ya, itu dalam kehidupan yang menyangkut jodoh. Kalau yang menyangkut profesi, tentunya ada rekam jejak profesional. Gitu. Jadi sekali lagi, tentunya kita semua ingin menjadi orang yang dipercaya sebagai saudara, dipercaya sebagai tetangga, dipercaya sebagai pengurus apapun atau dalam posisi apapun. Nah, itu kita harus punya rekam jejak yang memang sudah
menempel pada diri kita, seperti itu. Jadi jika Anda ingin menuju ke sesuatu, dalam hal ini ingin dipercaya untuk mengisi sebuah posisi ya, atau sebuah peran atau apapun, itu Anda perlu membuktikan bahwa Anda layak untuk itu sesuai dengan rekam jejak yang Anda miliki. Gitu aja, mudah-mudahan mereka-mereka yang bermimpi untuk menjadi orang kepercayaan itu menyadari bahwa untuk menjadi orang sepenting itu membutuhkan banyak hal, ya, bukan hanya relasi, bukan hanya orangnya mungkin dia merasa dia baik, bukan, ya, tapi banyak syaratnya gitu. Karena orang kepercayaan itu memang posisi yang penting sekali. Baiklah, begitu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita pikirkan atau kita renungkan bersama. Karena sekali lagi, menjabat sebagai orang kepercayaan itu adalah memang jabatan terhormat, tetapi juga menuntut banyak track record di belakangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.